Jadi penghargaan terus menerus dia dapat. Terus kata mereka penghargaan boleh beli. Ya ijazah lo yang beli di Jalan Matraman kali. Hampir semua kementerian memberikan penghargaan. Jadi kalau mereka mengkritik penghargaan itu sejatinya mengkritik pemerintah pusat. Ya makanya. Tapi emang ngomong-ngomong Anies mau nyapres, Bang. Berat ini pertanyaan. Kawan baik Nur Iswan Channel, hari ini saya akan berkunjung dan bertemu dengan seorang tokoh yang di publik dikenal sebagai juru bicara dalam tanda petik, ya kan, Mas Gubernur Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Bang Geis Khalifah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang demokrasi yang sehat, karena pasti akan terjadi kehangatan politik ke depan. Jadi bagaimana Bang Geis Khalifah melihat perdebatan dalam dunia demokrasi politik kita. Juga pasti akan kita tanya tentang hal-hal terkait dengan Mas Anies, baik sebagai gubernur maupun sebagai yang digadang-gadang soal Capres 2024. Dan terakhir, sebagaimana kita tahu, Bang Geis itu adalah komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol atau Ancol. Kita akan tanya tentang kondisi Ancol hari ini. Ikuti bincang-bincang blak-blakan dengan Bang Geis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi atau hari ini saya bersama dengan satu tokoh di Jakarta, udah sangat terkenal. Saking ramai riuh rendahnya di Jakarta, tokoh ini jadi tokoh nasional secara publik, yaitu Bang Geis Khalifah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan baik semua, saya tidak perlu mengenalkan panjang-panjang Bang Geis ini. Jadi Bang Geis ini kita kenal sudah lama, termasuk beliau ini yang membentuk saya zaman saya muda karena satu kampus, ya kan. Jadi di organisasi saya banyak belajar dari Bang Geis, sering dijewer juga sama Bang Geis. Termasuk gue dibohongin junior juga pernah juga. Bang Geis itu sekarang itu orang ya secara simplistis mengenalnya sebagai dalam tanda petik itu juru bicara Anies. Padahal nggak pernah ada SK Bang. Nggak pernah. Cuman karena waktu pilkada dulu rame menjadi pendukung, nah yang sering muncul itu Bang Geis ya kan? Iya, kebetulan aja. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi saya tanya tuh, penyematan gelar jubir tuh nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada penunjukan resmi ya? Dan nggak menarik juga buat saya, Wan. Nah, pasca pilkada Pilgub di DKI, Bang Geis juga dipercaya menjadi komisaris di Ancol, ya kan, salah satu BUMD besar lah yang punya mimpi seperti Disneyland. Iya. Gitu ya. Brand of Indonesia. Rencananya Ancol tuh menjadi nomor 1 paling kagak di Asia Tenggara. Rencananya. Oke. Tapi kita akan ngobrol belak-belakan sama Bang Geis. Ya. Dari mulai demokrasi, tentu demokrasi tingkat Jakarta, ya kan, karena seru itu. Kemudian kita ngobrol, ya dikit-dikit ngobrol 2024 lah Bang, walaupun saya tahu abang kagak mau. Kagak mau ngomong dia. Awal-awal udah mancing ini.
Terus nanti ngomong soal progres kondisi Ancol hari ini, Bang. Jadi 3 tema besar itu yang ingin saya tanyakan ke Abang. Bang, pertanyaan pertama, Bang. Siap. Bang, Abang itu kalau di publik Ya. itu bicaranya tuh lugas. Ya. Ya kan? Lugas, tegas. Mm-mm. Ya buat saya yang tahun 86 itu masuk Jakarta, ya ucapan-ucapan seperti liberal udik, sekolah lu di mana, pale lu pitak, itu bagian dari kemesraan masyarakat di Jakarta. Betul. Jadi nggak ada urusan sakit hati. Gimana Bang? Itu soal Abang suka bikin statement yang aneh-aneh itu loh. Kata orang aneh loh. Sebenarnya nggak aneh ya, kita di Jakarta itu keluar rumah ke tempat nongkrong, kita rapi, wangi itu bukan dipuji, dibully. Oke. Jadi kehangatan bergaul di Jakarta itu ya dengan bercandaan semacam itu. Misalkan kita rapi nih mau kemana gitu kan, terus kebetulan saya wangi, lu wangi amat ya kayak kuburan baru. Jadi udah hal yang biasa sekali gitu. Terus kalau orang terlalu menginikan dirinya benar apa segala macam, Tuhan aja nggak kayak lu. Jadi Betawi itu sosiologisnya itu egaliter. Oke. Dan kehangatan bergaul itu dengan, kalau sekarang bahasanya bulian ya, kalau di kita itu dengan celaan gitu loh. Iya. Jadi kalau hal kayak gitu tuh normal aja, hal yang biasa aja, nggak harus dilihat secara serius ini kasar. Ya enggak. Biasa ya? Itu sangat biasa. Itu bahasa kita gaul hari-hari lah gitu. Karena saya dulu pertama kali masuk SMA itu Bang, tahun 86 kan, kebetulan di Sumur Batu ya, SMA 5 Jakarta. Itu begitu masuk tuh anak-anak Kemayoran kan banyak situ. Iya. Badan saya kan gede gitu. Mm-mm. Terus kata dia, badan lu gede amat, kayak gentong air. Lu tuh orang apa gentong air sih? Saya itu pelajaran pertama tuh Bang. Awal-awal ya. Awal-awal ya. Kaget. Nah kok begitu gitu. Belum lagi muka kita dibilang kayak pacul kuburan. Iya gitu, pale lu pitak. Macam-macam lah celaannya itu. Dan Terus mereka kalau- punya sejuta kosakata untuk menunjukkan Iya. sesuatu yang membuat orang lain tertawa. Gitu. Lah temen celaan saya di SMA tuh namanya Eko Kuntadi. Oh. Temen SMA. Iya. Satu kelas. Satu kelas. Jadi kalau udah ceng-cengan, ilmu ceng-cengan dengan Eko itu kalau udah nggak tahan kita pergi Bang. Oh gitu. Kalau nggak berkelahi. Oke Bang. Tapi dalam konteks demokrasi yang sehat ya kan, Bang Ges ngelihat ya soal Jakarta perdebatan antara Bang Ges dengan yang dianggap dalam tanda petik pro Anies Ya. dengan yang anti Anies tuh sebenarnya sehat nggak sih Bang? Tidak. Tidak sehat ya? Jadi begini, kita kan samalah sama Iswan, kita kan generasi yang dibentuk oleh para kalangan intelektual melalui buku ya. Iya. Jadi di masa-masa itu kalau kita berdebat sama orang, maka ada mentor-mentor kita yang kalau kita salah bicara tanpa data itu dinyek. Oke. Seperti Bang Fahri, Mas Dawam Raharjo dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita maju ke sebuah forum sudah harus siap dengan segala argumen, yang argumen itu disertai data, disertai argumen, disertai perspektif yang luas. Nah kalau yang sekarang itu yang kita hadapi sebatas kebencian. Oh. Jadi tidak memiliki data yang utuh. Jadi yang kita lawan itu adalah opini yang tidak disertai data. Oke. Jadi yang kita hadapi opini-opini yang tidak mencerdaskan secara intelektual kepada anak-anak yang jauh di bawah kita gitu. Atau gini deh, kalau Iswan ingat zaman kita dulu bagaimana saling beradu pendapat antara Cak Nur dengan Bang Ridwan. Oke. Dua-duanya sama-sama menulis. Dua-duanya sama-sama tampil di forum. Dan kita mendengarkan perdebatan itu menjadi pencerahan buat kita. Oke. Tetapi kalau yang sekarang sebatas kebencian,
Terus di antara mereka kapasitas intelektualnya nggak nyampe. Makanya saya katakan otaknya dikit. Sering banget tuh Bangges kalau di Twitter atau itu, aduh ngomongnya tuh otak dikit ya kan. Lah, Anda kebayang nggak ya, seorang ketua umum partai DO-nya 2 kali di kampus yang sama menghadapi Anies yang dapat 7 penghargaan dunia. Yang semua orang tahu lah namanya Giring. Yang sampai hari ini nggak berani menghadapi dialog secara terbuka secara langsung. Hanya berani monolog. Terus apa sehatnya di sana? Menurut saya nggak sehat. Yang kedua yang Iswanto sebutan tadi, Eko Kun tadi, latar belakang dia bagus sebagai wartawan, latar belakang. Tapi begitu masuk ke kelompok yang sana, siapa dia jadinya? Hanya penyebar hoax. Seperti yang di rumah sakit yang di Pulau Mas itu, yang nggak banjir dibilang banjir, terus rumah sakitnya tenggelam ternyata enggak sampai itu. Dan itu berkali-kali kan. Atau sekelas Ade Armando bikin hoax tentang ambulan bawa batu, yang setelah itu dia ngeles gitu kan. Jadi kapasitas, ada degradasi intelektualisme di dalam demokrasi yang ada sekarang ini. Mungkin ya itu dia, karena nuansa awalnya adalah kebencian. Oke, kalau misalkan gini Bang, ya soal berbeda dalam politik atau bahkan mungkin menjadi oposisi ya, yang amat sangat mengkritik, kan nggak apa-apa Bang. Sangat normal dan harus. Lah saya emang tidak oposisi terhadap Anies. Ya oposisi kalau berdua kali. Jadi misalkan gini, publik kayaknya nggak pernah kritik Anies. Misalkan gini, saya karena saking bosennya berhadapan dengan PSI dan PDIP itu kritiknya itu tidak substansial, saya ajarkan kok ke mereka bagaimana mengkritisi Anies. Dalam janji kampanyenya itu ada janji pipanisasi air bersih yang sampai sekarang belum dikerjain secara maksimal. Saya sekarang kritik itu karena itu kebutuhan warga. Itu satu. Dulu sebelumnya soal pemakaman, dari zaman Pak Foke saya udah teriak, kan gini, kita punya tradisi itu nyekar dan segala macam, kuburan itu kita rawat, jadi nggak akan hilang. Tentu saja walaupun cuma 1 kali 2 meter, tetapi kan akan bertambah orang yang dimakamkan. Kan ada batasnya pemakaman itu. Nah saya sudah teriak, tolong disediakan pemakaman baru untuk warga. Kan ini hal-hal yang sederhana tapi penting gitu loh. Dari zaman Foke tidak berlangsung, di zaman Pak Ahok, Pak Jokowi nggak berlangsung, sampai di zaman Anies terakhir saya katakan, Anies ini kapan mau dikerjainnya? Walaupun ternyata ada kendala teknis saat itu soal pembelian tanah segala macam. Lah anehnya pada saat saya teriak itu, terus dari PSI katakan ini nggak perlu karena ini lagi masa COVID. Saya mau jawab apa? Ya tolol karena lagi COVID. Itu hal sederhana gitu kan, tapi karena kebencian aja terus dia tolak itu dengan alasan COVID. Lah karena COVID orang banyak meninggal. Tapi itu saya kritik di publik. Ya, jadi substansial lah kalau mengkritisi. Tapi kalau hanya datang ke Jakarta International Stadium menyatakan bahwa warga di sana tidak diopeni segala macam. Warganya mana yang didatengin? Yang ada di bawah jembatan tol. Dan itu bukan punyanya Pemprov DKI, punyanya swasta. Udah salah tempat, ngamen di situ yang kagak pugu gitu loh, menyatakan bahwa suara rakyat itu lebih ini daripada suara speak. Apalah bahasanya dia itu ya. Terus menyatakan Anies akan tumbang di bulan Oktober. Kalau Oktober itu Anies bukan tumbang, masa jabatannya selesai. Kalau yang tumbang itu kuliah dikeluarin, itu tumbang gitu. Drop out. Nah, cara saya menjawab mereka itu dengan bukan logika ya, dengan kebiasaan di Jakarta. Gitu. Iya. Jadi orang yang kritik dan yang anti Anies juga ngomongnya kadang-kadang serampangan juga, Pak. Iya. Jadi sama-sama punya diksi kata yang agak ajaib ya kan? Iya, cuma bedanya saya bawa data, mereka enggak.
Bedanya di situ aja. Kalau kita pakai data, mereka enggak. Mereka hanya jadi mereka ngarang sendiri, mengkritisi karangannya sendiri. Oh. Jadi mereka kalau bahasanya Anies, mereka berimajinasi dan mengkritisi imajinasinya sendiri. Abang lihat mereka tuh bukan asbun lah, asbun terlalu konotasinya negatif ya. Tapi asal beda gitu loh. Yang penting enggak. Mereka itu memang punya kebutuhan untuk kalau PSI ya, untuk menaikkan elektabilitasnya. Oh. Jadi kan zaman dulu di Poncol sini tempat gue tinggal ini, kalau pengen dilihat orang berani, maka ada preman cukup punya nama, kita tantang berantem. Nah, jadi kita ke bawah tuh naik gitu. Naik grade gitu kan. Wah, ini anak berani nih gitu loh. Yang dilawan si Anu gitu. Nah, sekarang Anies kan sudah besar sekali. Nah, supaya namanya ikut naik, ya Anies aja terus dihajar. Tapi Anies tidak menghitung. Kenapa Anies tidak menghitung? Nggak pernah disebut nama orang-orang itu satu persatu. Iya. Nggak ada yang disebut sama Anies. Tidak pernah Anies menjawab secara personal. Kalau istilah Mas Anies itu noise. Ya, jadi keramaian ya, yang nggak perlu dia terlalu ambil hati atau ambil pikiran. Iya, gitu, betul. Ya. Tapi kembali Bang ke soal gaya komunikasi. Memang setiap orang kan punya gaya ya. Punya gaya. Ini Bang Ges punya gaya, kira-kira gitu. Jadi memang style komunikasi abang ya begitu ya? Begitu. Ya. Saya tidak akan membodohi merubah diri saya di muka umum dengan cara yang, dan menurut saya menipu ya. Kalau kita tidak tampil dengan apa adanya, tidak sebagaimana diri kita gitu, hanya menipu diri sendiri. Biasa aja gitu. Tampillah dengan diri sendiri, latar belakang saya ya terbuka, anak Poncol Senen, yang daerahnya yang semua orang juga tahu dulunya seperti apa gitu. Tapi setiap memang apa ya, ya kalau di list itu kan banyak sekali bulian terhadap gubernur ya kan. Kalau kita menyebutnya ya kritikan tanpa data ya. Iya. Dari mulai macet, banjir, bahkan yang lebih dahsyat lagi mengaitkan Mas Anies dengan sebagai dalam tanda petik tuh kaum intoleran, iya, ya kan, atau pendukung teroris. Waduh. Bener apa? Ya kan? Jadi emang framing yang dibentuk. Tapi itu mungkin bagian dari permainan politik kali Bang ya. Cara-cara yang tidak sehat, yang memperlakukan lawan politik dengan cara yang sangat amat negatif dan menipu publik. Karena siapapun tahu latar belakang Anies jauh dari hal seperti itu, gitu kan. Tapi kan gini, kalah itu kalau kita zaman senat dulu, tahun ini kita kalah, tahun depan bertarung lagi. Iya. Biasa aja. Nah kalau mereka enggak, kekalahan itu menjadi sesuatu dendam yang terus menerus dicari kesalahannya dan dibuat-buat dan memelihara kedengkian. Dan kedengkian nggak membawa kita kemana-mana sesungguhnya. Jadi beban pada dirinya sendiri. Nah makanya kita santai aja. Karena apa yang dilakukan Anies selama ini kan nggak usah jauh-jauh. Senen aja yang dulunya brongnya luar biasa, sekarang jadi destinasi wisata. Jembatan penyeberangan orangnya bagus, simpang 5-nya terus jauh dari kemacetan, nggak seperti dulu lagi. Terus ikon-ikon Betawinya di situ keren gitu kan ya. Lantas dulu kita kalau habis demo kan makannya di kaki 5 Senen situ tuh. Iya. Lo sekarang udah tertata dengan rapi gitu kan. Nasi kapau. Yeah. Itu satu. Taman di Jakarta yang direvitalisasi dan yang dibangun oleh Anies itu jumlahnya 296. Dari 296 taman itu bukan hanya tamannya itu beda-beda bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan warga di situ. Itu memperhitungkan jarak tempuh burung. Jadi burung kan ada kemampuan jarak tempuhnya. Itu diperhitungkan agar unggas bisa hidup lagi di kota ini.
Makanya kalau Iswan sekarang ke Sudirman, itu ngelihat kupu-kupu, ngelihat capung, yang dulu udah nggak ada. Sekarang hidup lagi di situ. Artinya kan bahwa kota ini mulai kembali memberikan tempat tidak hanya bagi manusia, tapi juga kepada hewan-hewan yang hidup di sekitar kita gitu ya. Terus ada lagi hal sederhana menurut saya penting. Dulu itu kita nggak peduli dengan penangkapan hewan liar itu. Kucing, anjing, lain-lain tangkap ya, kadang-kadang ya pada saat ditangkap mati sekalian di situ gitu. Sekarang semua para penyayang hewan itu diikutsertakan. Penangkapan hewan itu harus secara bijak. Jadi kan populasinya harus dijaga karena kan kota ini sekian tahun terjaga dari rabies. Nah itu populasinya harus dijaga. Dilakukan sterilisasi dan vaksinasi di 5 wilayah Jakarta termasuk di Pulau Seribu. Nah itu oleh Anies, dinasnya itu diberikan ketentuan betul, lakukan mereka secara bijaksana. Perlakuan. Nah, terus yang mengagetkan gini, ini hal-hal sederhana yang saya ungkapkan ya, tapi kan kita harus mulai dari yang sederhana itulah, yang akhirnya kita melakukan hal besar. Kalau ikutin itunya akunnya Dinas Damkar, itu berkali-kali tuh ada burung gelilit benang, orang potret langsung dikirim. Datang Dinas Damkar, naik ke atas tiang listrik itu, membuka lilitan terhadap burungnya, terus dilepas kembali. Tapi ini kota lama-lama udah kayak di luar negeri ya. Sama seperti kita lihat film 911 gitu. Iya. Udah seperti itu. Menarik gitu. Iya, benar Bang. Terus ruang ketiga, pedestrian itu. Itu kan bukan hanya, kan mereka bilang Fir'aun juga bisa mengambil kosakatanya Anies dulu. Yang dibangun oleh Anies itu bukan cuma memperbaiki halte-halte, dia membangun peradaban. Kalau ingat-ingat zaman kita SMA, kalau kita mau nongkrong, apa sih yang kita lakukan? Mobil yang lumayan mewah atau gimana dengan ban radial, adu gede sound system. Dan kalau sekarang anak-anak muda mau lu naik Transjakarta nongkrong di M Block. Iya, benar. Itu kan berubah peradaban. Iya. Kelas itu terkohesi, ada kohesi sosial di ruang-ruang publik itu. Yang selama ini kita nggak dapatkan karena selama ini yang diperhitungkan adalah bagaimana membangun jalan untuk mobil, bukan untuk orang jalan kaki. Anak saya itu kantornya di Sudirman. Sekarang dia lebih suka bawa naik kendaraan umum daripada pakai mobil. Kenapa? Lebih enak jalan kaki, Pak. Sehat juga. Satu sehat, kedua dia menikmati itu taman-tamannya, ambience-nya. Tapi gini Bang, kembali ke soal kritik, bulian atau sikap-sikap yang mungkin dipandang Bang Ges itu ya kurang beradab dalam hal demokrasi karena mengkritik tanpa data ya. Bang Ges sakit hati nggak gubernurnya diperlakukan seperti itu? Buat apa sakit hati? Enggak ya? Ya enggak lah. Enggak. Kirain. Lah, masa orang bodoh kita perhitungkan? Ngapain gitu mau menghitung orang-orang seperti itu, nggak penting juga gitu. Yang penting adalah kita memberikan advokasi kepada orang yang tidak tahu. Ini loh yang sudah dikerjakan gitu kan. Dan kalau mau fair, bikin aja pilkada diteruskan, misalkan yang kemarin saya tantang berkali-kali kan 2022 jadikan aja pilkada, pengen tahu gua siapa yang menang. Ya sayangnya nggak terjadi tuh. Ya itu karena rasa takut sebenarnya. Enggak, karena undang-undangnya nggak jadi direvisi. Iya tadinya kan sudah pengen direvisi gitu kan. Ada didatangin orang dari mana tahu tiba-tiba ngurusin jalan Sudirman ada gelandangan. Iya. Ya selama ini kapan pernah kita lihat ada gelandangan di Sudirman gitu lah. Jadi apa namanya ya memang kan kekhawatiran nih masyarakat kebanyakan ya kan karena Mas Gubernur Anies atau Pemprov itu sibuk menangkis serangan, akhirnya malah jadi nggak kerja ya kan? Iya. Artinya gangguin kinerja. Iya. Sejauh ini terganggu nggak kinerjanya tuh karena bulian, karena sikap anti Anies atau dicitrakan negatif terus gitu? Itu yang saya salut dengan Anies. Enggak ya? Fokus.
Sangat fokus dan dia nggak peduli dengan hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi makanya karena dia fokus sekali, minggu 2 hari lalu Jakarta dapat lagi tuh apresiasi dari juara umum, dapat emas. Iya, award emas dari ASEAN. Aplikasi Jakinya. Jadi penghargaan terus menerus dia dapat. Terus kata mereka penghargaan boleh beli. Ya ijazah lu yang beli di Jalan Matraman kali gitu. Baru saya mau bilang, jangan-jangan ada kolaborasi khusus supaya dapat award itu. Enggak ya? Ya nggak mungkin lah. Itu satu. Yang kedua yang memberikan award itu kan rata-rata kan dari pemerintah pusat, kementerian-kementerian itu. Sebagiannya, sebagian besarnya. Terus mau bilang bahwa Anies beli penghargaan dari pemerintah pusat. Nah itu saya katakan kembali lagi. Jadi banyak penghargaan dari pemerintah pusat, kementerian? Hampir semua kementerian memberikan penghargaan. Sebut penghargaan mana yang tidak memberikan penghargaan. Jadi kalau mereka mengkritik penghargaan itu sejatinya mengkritik pemerintah pusat. Ya makanya, nggak salah kan kalau gue bilang otaknya dikit. Gaulnya kurang jauh kali Bang. Kurang jauh gitu. Kalau istilah orang Jakarta gitu, gaul lu kurang jauh sih, ya kan? Sebenarnya bukan gaul kurang jauh, tidak terbiasa berbicara, membaca dulu. Nah saya nggak tahu mentor-mentor mereka siapa. Bukannya Bagas juga? Nggak mungkin. Kalau mereka mendapatkan mentor seperti kita zaman itu, nggak mungkin lah sebodoh itu. Nggak mungkin. Tapi asli nih Bang ya, supaya masyarakat Jakarta itu tenang. Jadi Mas Anies itu dan para kepala dinas amat sangat tidak terganggu lah. Sangat tidak. One daerah lu Kemayoran, sekarang ada lapangan bola berstandar FIFA. Ya. Dan itu dibangun di 5 wilayah Jakarta. Dan itu gratis. Nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar. Iya. Berstandar FIFA loh. 5 lapangan bola yang udah jadi, belum lagi nanti yang lain-lain. Gratis ya? Gratis. Parkirnya nggak gratis lah. Ya terserah daerah situ lah. Kan biasanya suka begitu emang tuh. Soalnya gini, kadang-kadang kita ini warga itu mikir gini, kita ini bayar pajak ya kan, PBB, bayar pajak macam-macam, tapi imbalannya kepada kita tuh apa aja. Palingnya fasus oke lah gitu Bang. Jadi, tapi itu paham tuh. Gubernur tuh paham ya? Sangat paham sekali dia kebutuhan warga. Terus pendekatan yang humanistik itu yang luar biasa ya. Kampung akuarium dibangun. Pada saat membangun itu dia bukan kasih gambar dari dinasnya langsung kerjain, enggak. Berkoordinasi dengan warga maunya seperti apa. Jadi membangun kampung akuarium itu cukup lama. Saya mau wawancara mereka ya. Sampai jendela warnanya apa, keramiknya warna apa, mereka yang tentukan. Jadi bukan dari atas turun langsung pasak, bikin sesuai apa yang. Jadi dirembuk bareng. Dan itu terjadi di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, daerah Petamburan itu kan kena SK ya. Mereka tidak bisa bikin IMB 8.000 KK. SK itu dicabut sama Anies. Dia punya keberanian untuk itu. Dicabut hingga warga Petamburan itu sekarang bisa membuat IMB. Warga Tanah Merah, mereka juga dijanjikan hal yang sama, bahkan dari gubernur yang sebelumnya. Oleh Anies diberikan. Kampung-kampungnya dirapikan. Banyak hal lah. Tapi kalau ingin menjadikan kota ini dalam 5 tahun selesai rapi, nggak mungkin. Ya harus jadi magic man ya kan? Makanya gitu. Kadang-kadang atau gini, sumur resapan ramai dibicarakan. Sumur resapan itu banjir nih 26.800 sementara ini yang sudah dikerjakan. Ada kurang lebih mungkin 10, anggaplah 100 yang bermasalah. Wah itu diramaikan segala macam. Ada yang belum jadi, udah difoto, diupload ke Twitter, lalu dibalaslah oleh Dinas Sumber Daya Air, itu sedang dalam tahapan pengerjaan, belum selesai gitu loh. Yang penting ada amunisi. Yang penting ada amunisi buat nyerang. Jadi dengan segala macam cara mereka gunakan itu, yang semuanya rata-ratanya mudah dipatahkan. Ya. Memang
di publik itu kalau ada informasi negatif di ruang publik tuh harus ditandingi dengan informasi positif. Jadi kita ini warga tuh ngelihatnya yang benar sih yang mana, ya kan? Saya bikin teori baru tuh. Apa tuh? Jadi gini, bad news is good news kan? Nah. Tetapi biasanya klarifikasi itu kan normatif. Jadi kalau berita negatif itu dibaca oleh 100 orang, maka klarifikasinya hanya dibaca oleh 30 orang. Kan begitu kan? Iya. Nah, maka saya membalas klarifikasi saya itu, membuat klarifikasi dengan tone yang negatif. Supaya dibaca oleh lebih dari 100 orang yang dibaca lain gitu loh. Jadi diksi kata yang ajaib-ajaib itu sengaja supaya orang masyarakat membaca, ya berpaling untuk mengikuti. Karena kalau yang normatif orang selesai ya, sampai bosen. dirinya. Ya bosen juga Dia baca, udah selesai. Ya. Tapi kalau ada tone negatifnya, tone negatif tidak berarti yang kasar sebagaimana, ya enggak gitu. Kira-kira menyerang balik lah. Oke. Gitu. Nah, terus jadi orang mau untuk memberitahu orang lain lagi bahwa tidak seperti apa yang mereka katakan. Oke. Terus gini Bang, itu kan selalu orang mengaitkan bahwa kritik atau bulian itu ada hubungannya dengan dalam tanda petik upaya untuk mendegradasi value Anies di mata publik, karena Anies adalah frontrunner dalam survei itu ya selalu 3 besar lah. Iya. Ya kan hampir semua survei 3 besar Anies. Iya. Itu emang ada hubungannya dengan itu nggak sih? Untuk dalam rangka menurunkan value Anies di mata publik? Dalam banyak hal mereka berhasil, para buzzer-buzzer itu. Kasus Asabri. Jadi gini, yang pertama itu Anies dijadikan bumper setiap permasalahan di atas. Oke. Misalkan ada kasus Asabri, pasti ada isu baru untuk menyerang Anies agar kasus ini redam. Jadi lihat aja deh, selalu setiap ada masalah besar yang lagi rame, pasti Anies dijadikan bahan untuk mengalihkan perhatian orang dari masalah yang sebenarnya. Oke, kembali ke soal tadi bahwa kadang masalah bulian dan anti itu dibuat dalam rangka mendegradasi value Anies, karena Anies dianggap sebagai frontrunner. Iya. Ya, frontrunner untuk 2024. Abang lihatnya seperti apa? Yang kasus apa hubungannya Asabri dengan Anies itu loh? Jadi gini, yang pertama itu sesungguhnya mereka itu yang memang ingin mendegradasikan Anies. Itu tujuan awalnya. Yang kedua, Anies dijadikan bumper setiap berbagai masalah yang terjadi di tingkat atas. Misalkan lagi ada kasus Asabri, maka pasti tuh ada pengalihan isu ke Anies. Rame-rame. Ada kasus apapun pokoknya. Ada demo besar kayak ada apa segala macam, itu Anies lah yang dijadikan tumpuan agar kasus beralih ke Anies. Dan mereka menggunakan akun-akun bot segala macam gitu. Yang akhirnya orang pandangannya beralih jadi membela Anies. Lupa dengan kasus yang sedang terjadi ini. Jadi seringkali terjadi gitu. Yang kedua, dalam hal ini mungkin mereka berhasil. Atau lagi kasus KPK, kasus rame Taliban. Itu kan Anies juga ditarik-tarik gitu kan. Jadi selalu kayak gitu. Tetapi ada banyak berhasilnya mereka itu melakukan hal semacam itu. Kok berhasil? Ya kan paling tidak masalahnya kan jadi tidak naik ke permukaan kan. Jadi tidak jadi perbincangan publik. Iya. Bukan berhasil kemudian value Anies di mata publik, dalam konteks Anies mereka gagal total. Bahkan sedikit banyak menguntungkan Anies. Karena popularitas Anies kan jadi terjaga terus. Karena setiap hari namanya naik terus gitu kan. Jadi harus berterima kasih sama mereka dong. Iyalah. Saya kan udah ucapkan berkali-kali. Terima kasih banyak kepada kelompok anti Anies dan yang sering bully. Atas kritikannya yang dalam istilah saya ya bahlul murakkab itu. Karena dengan mereka itulah kita tidak perlu repot-repot menerangkan keberhasilan Anies gitu. Oke. Ya. Kalau enggak kita harus bayar berapa, Pier? Iya. Untuk Anies populer. Kita harus masang spanduk berapa puluh ribu spanduk di Indonesia ini. Nggak perlu gitu. Iya. Nggak perlu pasang spanduk, nggak perlu apa.
Orang sudah dengar setiap hari tentang Anies Baswedan. Lama-lama kan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, betul. Dan Bang Yes yakin soal itu ya? Sangat yakin. Iya. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, itu kita yakin. Oke. Tapi emang ngomong-ngomong Anies mau nyapres, Bang? Langsung bingung. Berat ini pertanyaan. Pertanyaannya itu kan tadi udah disebut terus 3 besar soalnya kan. Iya, tapi kita tanya sama orang terdekatnya, serius nih mau nyapres atau kapan dideklarasikannya ya kan? Iya, pertama gini, Anies tidak punya partai. Belum. Sampai hari ini Anies tidak punya partai. Tidak punya juga kemampuan dana untuk membeli tiket partai. Ya kita udah ngerti lah bahwa orang untuk maju seringkali kan transaksional. Ya, Anies tidak punya. Sebenarnya transaksional tuh gini Bang, kan mungkin berbagi dana saksi ya kan. Ya tapi maksud saya konteksnya Mas Anies memang belum punya partai, tetapi semua juga publik mengetahui bahwa Mas Anies itu ujungnya pasti akan dapat partai. Jadi yang ketiga adalah yang dimiliki hanya prestasi. Oke. Lalu kalau dia bicara tentang sekarang, tentang pilpres dan lain-lain, dia masih punya waktu 10 bulan membereskan Jakarta. Secara moral, dia tidak pantas. Dia masih punya tanggung jawab menyelesaikan semua program di DKI ini. Tapi ada banyak kepala daerah yang merasa pantas, Bang. Ya biarkan saja. Tapi kan kalau secara kita, maksudnya pantas jadi presiden atau wapres iya, ya kan? Mereka biarkan saja. Tapi kalau secara kita harus nunggu ada momentumnya dengan sendirinya. Kalau sementara ini ya sudah fokus saja dengan Jakarta, apalagi waktunya tinggal 10 bulan lagi, tuntaskan semuanya. Setelah itu dia jadi warga negara biasa lagi. Nah baru boleh bicara hal-hal yang lain gitu loh. Kalau masih sekarang udah bicara semacam itu, lo emang nggak percaya dengan pimpinan nasional yang sekarang pengen cepet-cepet? Kelompok yang lain udah gini-giniin kursinya Pak Jokowi ya kan? Kalau kita kan Pak Jokowi masih lama. Kalau kita kan percaya. Oh, percaya ya? Percaya dan kita kan pengen berjalan dengan sistem. Karena ada juga pasti pihak-pihak yang mencoba menjauhkan Mas Anies tuh atau membuat setidaknya itu tegang antara Mas Anies dengan Pak Jokowi misalkan. Abang nangkep itu nggak? Enggak ya. Mereka suka ada pertemuan juga kok. Oh iya. Biasa-biasa aja hal. Jadi hubungan baik lah. Hubungan ya baik-baik saja. Apalagi pemerintah pusat dengan gubernur DKI ya. Kita warga masyarakat juga kalau itu tegang, kita yang istilah orang Betawi enak ya kan? Kan begini. Kalau ada 2 orang berteman, itu pertemanan mereka dianggap tidak menjadi rezeki buat yang lain. Nah supaya menjadi rezeki buat yang lain, dibikin konflik. Supaya tuh para buzzer-buzzer itu ada rezekinya gitu lah. Jadi urusannya urusan rezeki ya? Urusan rezeki gitu loh. Kalau kita kan rezeki Cari yakin dari Tuhan ya kan? Dari Tuhan, nggak harus dari kekuasaan. Iya, ngapain juga kita nggak rezeki? Itu namanya menghina Tuhan Bang. Kalau nggak yakin rezeki dari Tuhan, namanya menghina Tuhan ya Nah kan? itu dia. Gitu. Itu istilah. Udah otaknya dikit, imannya tipis pula lagi. Kalau iman kita sulit memprediksi. Sulit membaca. Ya, tapi dalam kategori itu artinya bahwa keyakinan terhadap bahwa Allah memberi segalanya itu tidak sepenuhnya diyakini. Iya. Tapi obrolan berdua sama Mas Anies ngomongin Capres 2024 lah, ngomongin 2024 nggak mungkin nggak ya kan? Nggak pernah? Nggak. Oh. Jadi Anies selalu mengatakan kepada yang di lingkaran dia, fokus dengan Jakarta, belanja masalah, selesaikan secepat-cepatnya. Tingkat kesuksesan kita di Jakarta hanya 1. Kalau warga mengatakan untung tinggal di Jakarta, itu adalah tingkat kesuksesannya. Tapi saya nggak yakin lah, masa nggak ada obrolan 2024 Bang? Secara yang saya alami, hampir tidak pernah yang saya alami. Bahwa kemudian jadi noise di antara itu, ya Anies menyambutnya dengan senyum aja. Jadi istilahnya dikomporin, didesak atau dia senyum aja. Anies tetap
konsisten menjawab beresin Jakarta dulu, Iya. jangan mikir yang lain, kira-kira gitu ya. Oke, saya buka satu hal ya. Hmm. Saya buka satu hal yang tentu saja nanti ini akan diprotes orang, mereka tidak percaya atau gimana. Ya terserah aja, tapi saya buka secara jujur. Itu deklarasi di mana-mana. Ah, Tidak ada orkestrasi. nggak ada tuh ya. Nggak ada. Semuanya organik. Inisiatif, Iya, inisiatif di masing-masing tempat. nggak memang didesain. Tidak ada sama sekali, tidak. Tunjukkan siapa yang mampu mengorkestrasi di masa sekarang ini. Gua kasih tau sama lo ya, makin dekat sama Anies makin miskin. Kalau ini banyak yang nggak yakin loh bang. Ya terserah, makanya saya katakan bahwa nanti pasti banyak yang protes. Tapi itulah apa adanya, faktanya seperti itu gitu. Bahwa banyak yang tidak yakin, tidak, ya terserah aja emang gue pikirin. Karena ada istilah gini bang, kalau kita menempel ke pusat kekuasaan terus kitanya menderita, berarti yang salah tuh kita. Artinya kita nggak pandai melakukan inovasi dan kreativitas. Untuk curang. Kan persoalannya kita nggak pernah belajar jadi bandit. Iya. Ya orang kan biasanya kan jadi Iya. ya, setidaknya ada jadi fasilitator lah Iya. pertemuan dengan Mas Anies. Apa nggak pernah tuh? Ada pengusaha besar yang ketemu Anies terus hubungi aja Bang Ges itu. Nggak ada itu. Kalaupun ada yang mau kayak gitu, gue usir. Apalagi terbaca motifnya ya. Iya. Warna hidup itu merdeka kayak gini, ngomong apa aja enak, karena kita tidak punya kasus-kasus semacam itu. Makanya kalau mau jadi aktivis, selesai kuliah ya, selesaikan hidup lu. Kalau hidup masih belum selesai, masih bergantung sama orang, ya sudah, nggak selesai itu. Kalau hidup kita udah selesai dan keinginan juga nggak banyak-banyak ya, nggak usah terlalu banyak keinginan, biasa-biasa aja. Karena biasanya aja. berada di lingkar perusahaan kekuasaan itu kadang-kadang ya harus siap-siap juga dipanggil oleh lembaga audit ya kan, seperti BPK, BPKP atau Inspektorat Jenderal ya kan, atau mungkin sampai tingkat audit aparat penegak hukum ya. Iya betul. Misalkan Bareskrim, kepolisian atau kejaksaan itu. Pernah nggak Bang Ges dipanggil? Oh pernah. Pernah? Nggak pernah? Oh pernah. Masa sih? Ya karena itu tadi kan nggak pernah mempertemukan ya. Ya ngapain gitu dari penyakit. Oh gue pernah dipanggil. Oh, pernah. Tapi bukan dalam kaitan sekarang. Nah, Jadi saya pernah, kan saya properti. nah. Saya jual ruko saya di daerah Tebet. Kalau itu kan bisnis yang udah puluhan tahun. Udah yang dulu kaya. ya. Jadi saya menjual, pembelinya itu kan kita nggak nanya, lo beli ruko gue dari mana, kan ya enggak. Iya. Rupanya terlibat kasus. Yang terlibat kasus siapa ya? Pembeli saya itu. Oke. Saya dipanggil ke KPK. Saya ceritakan proses penjualannya, dan yang kasus seperti saya itu banyak sekali. Bahwa pemain-pemain banyak sekali. Mereka kan modal pencucian uangnya itu kan dengan beli-beli rumah semacam itu kan. Oke. Rumah, beli ruko, beli gedung kayak gitu. Itu banyak lah, ada ribuan kasus kayak gitu. Saya pernah ngalamin dipanggil kayak gitu. Sekali doang itu. Sekali-kalinya. Setelah Abang jadi komisaris. Oh belum. Oh, belum. Oh, itu tahun berapa ya? 2014 kali ya. Oh ya jauh. Ya, jauh. Kirain saya sekarang. Enggak, cuma pernah. Saya maksud saya pernah ngalamin dipanggil gitu aja. Itu aja dipanggil udah merepotkan. Ya nggak enak Bang, memang pasti. Sudah sangat merepotkan. Jadi dipanggil, kita bercerita dari awal sampai akhir udah. Besoknya suruh datang lagi membawa berkas-berkas lain. Ketiga kalinya, lama-lama gue nafsu juga di KPK. Panggil si Pandu kemarin deh ngobrol sama gue nih. waktu di ruang penyidikan. Ruang penyidikan. Oh, abang kenal sama Bapak kenal sama Pak Pandu? Ya kenal. Panggil aja ini daripada gue bolak-balik kayak gini. Pak Pandu, BW segala macam gitu kan. Akhirnya terus Pandu nelpon, ada apaan lo guys? Ini gue dipanggil. Ya lu dipanggil gitu aja ribet amat kan. Ya udah lo ikutin aja prosedurnya, lo jelasin aja. Karena kan itu kasus biasa ya, banyak hal kayak gitu ya. Tapi jangankan kita terlibat kasus, kita nggak terlibat aja, itu sudah sangat merepotkan.
Paling tidak kita masuk ke pintu KPK itu ada sesuatu yang kita membebani kita gitu. Padahal bersih. Yeah. Nah, apalagi kalau kita punya kasus. Ya berarti kalau sejak jadi komisaris atau sejak Mas Anies gubernur abang tidak pernah dipanggil, ya berarti nggak ada istilahnya bukti penunjuk, ya kan? Iya. Nah, jadi dalam istilah hukum tuh ada begitu tuh ada petunjuk, ya kan, bahwa ini terlibat dalam kasus apa, bisa dipanggil sebagai saksi gitu. Kalau Mas Anies nih langganan kayaknya sering banget dipanggil, ya kan? Dan dialah satu-satunya orang yang dipanggil KPK dan KPK jadi panggung buat dia. Keren banget dia. Anies dipanggil KPK. Mobil KPK. Begitu dia keluar bukan lari masuk ke mobil, kagak. Udah disediain mic, wartawan kumpul, jadi tidak perlu ngejar-ngejar dan dia pidato di situ. Dan dia pede banget ya? Pede banget dia lah. Pede itu bisa juga karena pandai menyembunyikan atau memang tidak ada hal yang dia lakukan salah? Karena yang dilakukan tidak ada yang salah. Oke. Secara pribadinya dia. Oke. Lagu juga waktu dipanggil KPK berani. Karena merasa nggak salah. Teman-teman saya bilang, coba lu ada kesalahan dikit aja, pasti udah grogi duluan. Iya benar. Yang membuat kita berani itu karena kita pede, karena kita nggak melakukan kesalahan. Tapi kalau sering melakukan hal yang tidak benar, kayak kita dulu berantem bang, waktu kecil gitu, waktu pertama kali berantem mukul itu kan berat ya kan? Iya. Tapi kalau sudah sering mukulin orang, ya kita bisa sambil ketawa mukulin orang. Berbuat korupsi juga begitu tuh. Jadi karena pembiasaan kan? Iya, jadi pede aja gitu. Kalau saya dari semua itu yang saya takutkan satu hal aja. Takut ke anak ya. Maksudnya? Nah, kalau anak kita kasih makan uang haram, berbaliknya ke kita. Ya. Penderitaannya lebih panjang itu. Ya. Penderitaan di dalam itu. Itu pasti nggak mungkin enggak. Ada aja itu. Tapi kan gini bang, dikenal sebagai inner circle-nya gubernur. Itu kan wanted, banyak orang yang nyari. Iya. Dari mulai. Dan kecewa. Bukan, dari mulai orang minta dibantu untuk berhubungan dengan gubernur, sampai orang mungkin memiliki kebutuhan. Banyak sekali yang saya bantu. Oke. Terutama orang-orang yang tidak punya akses. Kemarin ya pada saat COVID itu ya. Bang, tolong bang, keluarga saya itu sering banget dia tuh. Menghubungi berbagai dinas terkait untuk bisa dapat akses. Atau anak yang dapat sekolah negeri, beasiswanya nggak turun. Itu kan memang ada ini. Itu saya bantuin. Tapi kalau datang ke saya pengen jadi sesuatu atau apa terus bawa duit, gue usir. Emang abang nggak butuh duit? Gue butuh duit tapi gue bisa cari sendiri. Soalnya pasti yang minta sumbangan adik-adik juga banyak tuh. Ya banyak. Ya, kita bantu semampu kita. Sebatas kita mampu. Ya habis dong gaji dari ya, Ancol. Masalah, udah resiko dari zaman dulu. Karena dulu juga kita sering. Dari dulu ya begitu. Kita sering repotin beliau kan bang. Cuman kalau mau dapat yang gede-gede, lu cari sama yang lain, jangan mau gua. Jadi apa nggak berusaha untuk memaksakan diri untuk membahagiakan orang, membantu orang dalam konteks bantuan materi ya? Itu merusak diri kita. Jadi kalau abang nggak ada, pas lagi balak kosong? Nggak ada. Nggak peduli orang sakit hati atau bodo amat. Nggak peduli tuh ya? Nggak peduli, bodo amat. Baik lagi ke Mas Anies. Ada suka pertemuan rutin nggak sama Mas Anies membahas sesuatu atau ya rapat mungkin lingkaran di sekeliling Mas Anies membahas berbagai hal gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi saya itu jarang sekali ketemu Anies. Nggak sebulan sekali, nggak 2 bulan sekali. Orang nggak percaya tuh ucapan itu. Ya nggak apa-apa. Saya kan nggak butuh kepercayaan orang. Iya. Cuman karena ngomongnya sama lu ya gue harus terbuka aja. Oke. Terbuka. Saya kalau ketemu Pak Anies, biasanya inisiatifnya dari saya. Ada hal yang penting yang harus saya bicarakan. Secara langsung. Dan itu jarang sekali. Jarang. Jadi dan biasanya waktu-waktunya itu saya tidak pakai jadwal. Saya datang menjelang maghrib, yang waktu-waktu dia kosong gitu. Udah, saya masuk ke 5-10 menit sampai ke dia
Udah. Jadi Jadi nggak pernah kongko-kongko gitu, maksudnya kan pemimpin juga perlu waktu santai dengan orang yang nyaman. Nah, dugaan saya Bang Ges salah satu yang membuat Mas Gubernur itu nyaman gitu, kongko khusus gitu loh. nggak ada ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Dia hampir menghabiskan waktunya. Kalau dia itu kan gini, kita lihat aja. Kadang-kadang di Sabtu Minggu itu dia melaksanakan tugas, tapi yang bukan tugas administrasi ya. Misalkan kunjungan acara gitu. Dia suka bawa anaknya agar hubungan dia dengan anaknya Tetap terjamin, terjalin. terjalin, intim, tetap intim. Iya, Karena dengan seabrek kegiatan dia kan pasti waktu untuk keluarga berkurang ya. berkurang. Makanya seringkali kita lihat tuh ada acara maulid kah, ada acara apakah, Iya. dia membawa anak yang kecil itu. Iya. Ya. Benar. Jadi dia tetap memanfaatkan waktu-waktu tertentu dengan boleh. Nah kalau udah kita lihat kayak gitu, ngapain lagi kita ganggu waktunya dia? Udah sekian banyak. Iya, benar. Terus gini, soal 2024 nih. Kalau soal 2024 nih pertanyaan terakhir. Ya, setelah ini kita ngobrol soal Ancol, Bang. Seandainya Anies nyapres, Ya, Abang gimana? di depan. Di depan maksudnya? Dukung. Oh, dukung. Ini kan seandainya. Jadi saya nggak pernah mengalami mendukung orang yang tidak kecewa. Maksudnya gimana? Selalu kalau gue dukung orang ujungnya gue kecewa gitu loh. Kecewa kenapa? Ya pernah perilakunya nggak lolos seleksi alam. Jadi yang nggak usah disebut namanya lalu juga tahu lah yang mau. Jangan sebut, Bang. Iya. Nggak enak itu sama Nggak enak. orangnya. Kan? Tapi sama Anies ini melampaui ekspektasi. Bukan karena Abang dekat sama Anies nih ya. Lah, sama yang lain kurang dekatnya apa? Bahkan lebih dekat sama teman-teman kita yang lama dong ketimbang Anies. Oh iya. benar. Secara umur juga jauh. Iya. Regenerasinya beda. Hmm. Saya jauh lebih dekat dengan teman-teman kita itu. Iya. Iya kan? Oke. Jadi begitu jadi Abang kecewa karena ekspektasi Abang terhadap dia, lah kok gua dukung pemimpin begini. Iya. Kali ini Abang nggak kecewa. Nggak kecewa. Bahkan melampaui ekspektasi. Wan gini nih secara terbuka, saya itu skeptis lah bahwa Anies bisa bekerja seperti Ahok. Saya tahu dia orang baik, iya. Tapi dia bisa bekerja seperti Ahok. Skeptis. Dan ternyata hasilnya jauh. Iya. Jauh. Kalau mau jujur, jauh. Yang dikerjakan Ahok itu misalkan 1. Yang pendukungnya banyak. Lah yang dikerjakan Anies 10. Pendukungnya sedikit, kira-kira gitu perbandingannya. Dalam semua sisi lihat aja apa yang dilakukan Ahok, apa yang dilakukan Anies. Pernah lucu sekali begini, kan saya lagi upload foto-foto Sudirman. Jangan Sudirman dulu dong, Jakarta bukan hanya Sudirman. Maka saya upload lah perubahan di Senen. Perubahan pula di Cikini Raya, perubahan di Kemang. Terus orang yang berbalik saya lagi apa? Nih Ahok kerjain jembatan yang Semanggi, lingkar Semanggi yang Sudirman juga. Emang capek ngomong-ngomong orang tak dikit ya. Awalnya yang protes dia baliknya ke situ lagi. Gitu. Jadi mereka tidak perlu penjelasan ya, Pak. Iya. Kan? Mereka memang perlu didengarkan saja. Ya kalau baik mungkin ya diambil, kalau nggak baik Ya sudah lupain gitu. Jadi terdepan nih kalau Mas Anies maju 2024. Kalau sejauh ini masih sama sikapnya dengan yang sekarang. Kalau dia berubah, Berantem sama kita. Perang lagi kita. Misalnya kalau berubah dalam hal apa? Yang Abang membuat Abang nanti bisa menjauh atau bisa mungkin menjadi lawannya malah. Ya dia setuju aja cabut reklamasi yang dia sudah stop itu. Misalnya itu ya. Misalkan ada transaksi atau apa segala macam untuk misal gitu ya. Ya kita perang lagi. Jadi kawan menjadi lawan. Iya, kalau hal-hal kayak gitu kan kita biasa. Tapi Abang meyakini bahwa Mas Anies tidak berubah. Tidak berubah. Yang saya lihat jangankan hal yang semacam itu, perilaku terhadap orang aja dia tidak berubah. Oke. Respeknya pada orang, ininya pada orang. Hangat. Yang ngeselin dari Anies itu satu ya. Kita masih dendam dia enggak?
Nggak pernah gitu ya? Iya. Buat sebagai pribadi dia bagus. Tapi buat saya baik amat sih. Iya. Padahal jahatnya orang itu terhadap dia tuh luar biasa menurut saya. Tapi dia tidak dendam. Saiful Mujani itu mulutnya kasar sekali. SMRC itu yang survei abal-abal itu menyatakan Anies ABCD, ada di Facebooknya dulu. Dia launching buku, ngundang Anies datang. Iya. Saya ketemu Saiful Mujani. Dia malah datang ya? Datang. Oke. Jadi dia tuh tidak melihat hal-hal yang sudah berlalu sudah gitu. Jadi hidupnya itu nggak pernah lihat kaca spion ya? Nggak pernah. Oke. Dia selalu melihat ke depan. Dia meyakini bahwa dia gubernur untuk semua orang, dihormati semua orang, siapapun dia, apapun yang dilakukan terhadap dirinya. Oke. Sekarang gini Bang, tema yang... Kalau satu hal lagi, kalau gue balas dulu. Balas dulu. Baru maafkan. Baru damai. Baru damai. Kalau belum balas kagak enak gitu. Belum puas. Bukan soal puas atau tidak puas. Agar lo rasain apa yang gue rasain gitu. Oke. Dengan kalimat-kalimat lo itu, kan kita kesal nih. Iya. Terus kalau kita setelah itu ketemu lagi baik-baik, dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita balas, dia kan, oh begini ya rasanya ya, dihinakan orang gitu loh. Oke, iya. Jadi orang tidak melakukan lagi gitu loh. Oke. Jadi orang harus mendapatkan pelajaran apa yang dilakukan. Oke, Ya, Bang. beda sih ya, dia lahir di Jogja, gue lahir di Poncol. Tapi tuh kalau Bangges Galak tuh bentuk cinta yang berbeda aja sebenarnya. Ya, Kan? lo dramatis supaya harapi tetap aja kagak gitu. Kawan baik semua, tadi belak-belakan bersama Bangges soal demokrasi yang sehat, ketegangan dan perbedaan politik maupun sudut pandang tuh harus dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Kata kuncinya itu mbok kalau kritik sama bully itu pakai data dan fakta. Betul. Kira-kira gitu. Jadi tadi segmennya kita bahas tentang demokrasi yang sehat, terutama demokrasi di Jakarta. Kemudian juga tentang prospek 2024. Tapi Bangges tuh bertahan terus untuk tidak bahas 2024 sampai tugas sampai Oktober 2002 selesai. Nanti setelah Mas Anies jadi warga biasa kembali mungkin baru bisa melangkah. Itu pasti menarik banget ya kan. Ada hal yang perlu disampaikan Bangges tentang terakhir yang demokrasi sehat sebagai penutup dan prospek 2024 atau tentang channel ini. Silakan Bang. Yang pertama tentang channel ini keren banget ya, karena saya kenal Iswan itu udah lama. Saya yakin kok dia adalah tokoh muda yang nantinya akan mengisi ruang publik kita di dalam hasanah yang punya bobot intelektual. Beda jauh lah dengan mereka-mereka yang para pengkritisi Anies yang kapasitas intelektualnya itu terbatas karena beda pendidikan gitu. Kalau Iswan kan dididiknya bukan hanya di kampus, tapi banyak senior-senior yang membantu dia, Bang Eki. Siapa lagi di zaman itu? Banyak lah. Banyak lah. Banyak banget dulu saya, termasuk jadi matang lah. Gus Dur, Cak Nun, ya kan. Jadi matang lah Iswan itu. Yang kedua tentang demokratisasi. Demokrasi kita itu udah dikorup secara sistem. Jadi problem terbesarnya itu bukan siapa yang muncul di 2024. Entah itu Anies, entah itu Ganjar, silahkanlah. Atau Prabowo. Tetapi yang penting bagaimana sistemnya adil. Oke. Nah, ini terjadi ketidakadilan karena sudah dikorup lebih dulu dengan presidensial threshold 20%. Nah, kalau itu tidak dirubah, maka ini akan berbahaya terhadap demokrasi kita ke depan. Tetap saja kalau seperti itu, efek pertama dari perpecahan ini apa sih? Karena hanya 2 orang yang muncul. Tapi kalau 3-4 orang itu kan orang punya banyak pilihan. Terus partisipasi publik lebih merasa terlibat. Nah, 20% ini harus kita perjuangkan sama-sama untuk mengalami perubahan.
supaya demokrasi kita berjalan dengan baik dan kita bisa merasakan memilih orang itu sesuai dengan hak warga negara, bukan hanya sebatas haknya partai. Ini ucapan ini konteksnya buat untuk meloloskan Mas Anies kan? Bukan ya kan? Bukan. Tapi konteks berbangsa. Konteks berbangsa dan bernegara gitu loh. Kalau orang seperti Anies itu, Republik ini masih banyak memiliki putra-putra terbaik, masih banyak. Tetapi karena lingkup sistem politik kita yang sangat mahal, hingga nggak muncul, tidak berkesempatan muncul orang-orang seperti itu gitu. Oke. Saya kasih contoh aja, contoh sederhana. Kita harus berterima kasih kepada Ahok loh. Karena kalau bukan Ahok yang gubernur DKI pada saat itu, maka orang seperti Anies tidak akan dapat tempat. Iya. Jadi ucapannya terima kasih Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahok. Dengan orang seperti Anda, maka partai-partai membutuhkan orang yang punya kapasitas melebihi dia. Iya. Muncullah Anies. Oke. Kalau yang kapasitasnya di bawah dia, pasti kalah. bukan hanya soal kalah, yang terjadi adalah transaksional. Oke. Jadi kan baru pertama kali dalam sebuah pilkada dimanapun yang tidak ada uang di atas meja kan hanya kepada Anies. Ya, salah satunya. Banyak juga yang terpilih nggak punya modal tapi punya modal sosial dan modal intelektual. Oh iya, seperti itulah. Ya. Tapi itu jarang kan? Jarang. Tapi kalau untuk kasus Jakarta kayaknya hampir nggak mungkin lah kemarin. Kalau tidak karena ada faktor Ahok di sana. Oke. Untuk channel ini gimana? Untuk channel ini pantengin terus karena orang seperti Nur Rizwan ini akan memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Saya kira kepada channel Kawan Baik silahkan di share kemana-mana, subscribe dan share kemana-mana karena ini adalah wujud tanggung jawab sosial Iswan untuk memberikan pencerahan, berbagai pencerahan kepada banyak orang dan agar orang tidak sempit dalam perspektif berpikirnya. Ini adalah tanggung jawab moralnya Iswan aja sebenarnya. Dia iseng bikin beginian karena pegang ngelihat lu pada yang sebagian ya ngeritik kok goblok-goblok banget gitu lah. Nah, cuman cara dia baik gitu lah. Oke, terima kasih Bang Ges. Sama-sama. Punya utang nanti ajak saya ke Ancol lihat sekolah rakyat terutama. Siap. Terima kasih kawan Mari. baik. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share dan komen belak-belakan bersama Bang Ges Khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.